Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini kita bisa kembali di mimbar agama Islam TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat dari beliau bisa kita rasakan hingga di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa di mimbar agama Islam ini kita akan mengangkat tema yang kami berharap insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya juga menghadirkan narasumber yang akan berbagi ilmu dan menjelaskan tentang tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini. Tema yang hari ini kita angkat tentang tanda-tanda doa yang dikabulkan. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Dr. Rifaibul Tio PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selain juga pendakwah, penceramah, beraktivitas sehari-hari adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Manado. Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tidak diskusi begitu. Iya, betul. Meskipun di tengah pandemi ini kesyukuran yang paling besar adalah kesehatan gitu. Betul. Bisa berjumpa kembali. Iya, dan kita langsung saja Ustaz untuk tema kita tentang tanda-tanda doa yang dikabulkan. Terkadang kita ini kan berdoa itu adalah jiwa yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini, bahwa berdoa kita tuh akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita yakini sebagaimana juga Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 186 itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa innal qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini sebuah statement dari Allah bahwasanya Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Tapi sebagai manusia kita bisa melihat atau bisa mengukur tidak bahwa doa kita yang bagaimana yang akan dikabulkan, atau kita bisa merasakan tidak bagaimana doa kita itu dikabulkan. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sudah barang tentu pertama-tama sebelum kita mencoba untuk membincangkan tentang tema yang telah disebutkan tadi, maka perlu diawali dengan ajakan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan saat dan detik ini alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, kita masih tetap dalam keadaan kuat, masih dapat melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan ini. Apakah aktivitas itu sifatnya ubudiyah ataupun sifatnya duniawiyah? Nah, oleh karena itu dengan apa yang telah Allah berikan, maka sudah barang tentu seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika sekiranya kata Allah engkau tahu bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau kalian kufur dan ingkar terhadap nikmat yang telah kuanugerahkan, maka ingat azabku amatlah pedih. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya sehat kita ditambahkan, kuat kita ditambahkan, kelapangan rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini senantiasa dalam ridho dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat salam juga tak lupa kita sama haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah nikmat itu, rahmat Allah yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita selaku umatnya pun dapat menikmati rahmat itu. Baik, kembali kepada apa yang telah diperbincangkan tadi. Memang benar di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, ini ayat-ayat ini dalam rangkaian dengan satu perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya bicara tentang perintah puasa, kewajiban berpuasa. Tetapi kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sebenarnya ini lebih luas juga maknanya. Artinya orang mau berdoa itu kan tidak nanti pada bulan Ramadan, pada setiap saat. Apalagi kita mencoba mengaitkan dengan fenomena yang terjadi hari-hari ini, akhir-akhir ini. Maka spirit untuk berdoa sesungguhnya harus lebih ditingkatkan. Karena apa? Yang mampu mengatasi berbagai macam persoalan itu kan siapa yang telah menciptakan dunia dan alam ini secara keseluruhan. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pengertian secara umum kurang lebih, apabila kata Allah ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, katakan aku itu sangat dekat dan aku akan mengabulkan setiap permintaan permohonan hambaku. Ya, setiap permohonan hambaku akan aku kabulkan dengan syarat pertama dia harus tetap melaksanakan apa yang menjadi seruanku dan kemudian terus meyakini tentang keberadaanku, beriman kepada aku. Semoga kalian mendapatkan petunjuk daripada itu semua. Ayat ini memang cukup menarik sebenarnya. Dia terkait dengan satu asbab yang diriwayatkan datangnya dari beberapa riwayat, disebutkan secara sahih dalam hadis Rasul. Pernah ada suatu ketika seorang dusun itu datang ke Rasul, lalu bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, tolong terangkan kepada kami, apakah Tuhan itu jauh dari kami? Lalu kami akan berdoa kepadanya dengan berseru-seru, berteriak-teriak. Itu kira-kira. Lalu atau terangkan kepada kami apakah Allah Tuhanmu itu dekat dengan kami sehingga kami itu berdoa cukup dengan berbisik-bisik. Saat itu Nabi tafakkur, terdiam sejenak, lalu turun di ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, katakanlah kepada hambaku yang bertanya itu bahwa aku itu dekat dan aku akan mengabulkan setiap permohonan daripada mereka. Itu kira-kira pengertian globalnya. Ada asbab lain, suatu ketika umat Muhammad ini menang dari satu pertempuran, mereka itu berseru-seru dan memohon kepada Allah dengan ramai sekali, dengan berteriak-teriak. Lalu saat itu Rasul menegur mereka, hei kalian tidak sementara meminta kepada sesuatu yang jauh, ya, sesuatu yang sulit dijangkau. Kalian sementara meminta ya kepada sesuatu yang sesungguhnya sangat dekat dengan kalian. Mengapa kalian harus berteriak-teriak? Ini beberapa asbab. Tetapi esensi daripada ayat yang disampaikan tadi terkait dengan tema doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain, ada dua syarat penting di situ. Ini esensinya. Apa kata Allah syaratnya? Yang pertama, bahwa kalau kalian menghendaki doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat pertama harus dipenuhi. Apa itu syarat pertamanya? Yakni kalian harus beriman betul kepada Allah. Harus mengimani Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan indikatornya dalam Al-Qur'an sangat banyak.
Nah, antara lain bisa kita buka bagaimana kemudian kalau doa kita itu dapat dikabulkan oleh Allah dengan standar keimanan kita. Misalnya dalam Al-Anfal. Di Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya Allah telah mencirikan itu. Yang pertama di ayat ini Allah bilang tadi di Al-Anfal, innamal mu'minuna kan innalladzina apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi isyaratnya bahwa orang kalau mau berdoa kepada Allah itu harus betul-betul ya yakin dan kemudian harus masuk betul-betul dalam jiwa raganya dia memohon itu. Ya, karena apa? Orang yang beriman itu apabila dia mengingat Allah, apabila dia teringat akan Allah, maka bergetarlah hatinya. Artinya ada kesungguhan. Ada kesungguh-sungguhan dia meminta kepada Allah. Ya, ini indikator yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, kata Allah. Kalau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, apalagi dia sementara berbicara dengan yang menurunkan ayat-ayat ini Allah, maka semakin tinggi keimanannya, bertambah keimanannya, ya kan? Dan kalau kita mencoba kaitkan antara ayat ini dengan Al-Anfal tadi, dan yang ketiga kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah. Jadi kepada Allah lah mereka selalu memasrahkan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama dia betul-betul harus mengimani Allah. Mengimani Allah dengan berbagai macam dimensi. Mengimani akan zatnya, mengimani akan sifatnya, mengimani akan perbuatannya, mengimani apa saja yang melekat dengan diri Allah yang merupakan sesembahan yang mutlak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam Quran surat itu, Al-Baqarah ayat 186 tadi, setelah wal yu'minu bi wal yastajibu li wal yu'minu bi, tadi yang terbalik ini seharusnya mengikuti seruan Allah, ya, mengikuti seruan Allah yang pertama. Kemudian yang beriman, tapi saya sudah jelaskan yang pertama tadi. Melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setia dia menjalankan, taat dia menjalankan. Dia tunduk kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam Quran surat Al-Fatihah yang sering kita baca, ya kan? Di situ ada ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu juga lah ya Allah kami memohon. Artinya apa? Salah satu bentuk melaksanakan segala seruan dan perintah Allah itu adalah mengibadahi Allah. Mentaati, mengibadahi Allah dalam segala hal. Tidak hanya ketika kita beribadah kepada Allah pada saat menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, salat Jumat, puasa di Ramadan, tetapi usahakan segala aspek kehidupan kita ini dalam rangka untuk God oriented, Tuhan jadi sasaran. Artinya ibadah di sana. Seperti yang kita sering ucap ketika kita sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita pasrahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ini dapat terangkan pertama bahwa kalau dalam Quran surat Al-Baqarah 186 ini adalah syaratnya 2. Lakukan segala perintah Allah. Dan salah satu bentuk perintah Allah itu imani dia. Iman seperti apa? Iman yang sesungguh-sungguhnya. Iman yang semantap-mantapnya. Iman yang memang akan melahirkan dia dapat mampu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kira-kira ya. Andai saat kita lanjutkan. Siap. Ya, ini masih masih di layar pertama ini. Iya. Nanti akan bahas lagi lebih lanjut